Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Karena pada hari ini kami boleh menyanyikan dan menyatakan, mendeklarkan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami tahu walaupun saat ini mungkin kami tidak melihat Engkau kasat mata. Tapi kami tahu ada sepasang mata yang selalu melihat kepada kami. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dan mata itu yang akan selalu menyertai kami dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur penyertaan-Mu nyata di segala jalan kami. Dan hari ini kami mau belajar lebih lagi tentang Engkau Allah Immanuel. Biar kami boleh semakin yakin dan percaya bahwa tidak ada satu langkah kami pun yang luput dari pandangan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau akan bukakan bagaimana Engkau menjadi Allah Immanuel di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya. Hari ini judul renungannya adalah Immanuel. Ya. Mungkin buat kita semua Immanuel udah biasa ya. Udah tahulah saya artinya Immanuel dari pelajaran SD juga udah tahu. Apakah arti Immanuel? Allah beserta kita. CCA kemarin juga adalah soal itu ya. Ini soal SD ya saudara. Tapi saya itu diajarin Tuhan tentang Immanuel. Itu benar-benar baru dong dan ngeh waktu kemarin saya ke Australia. Ya. Jadi yang anehnya adalah saat Tuhan ngajarin kita itu dia akan mengajari kita dengan caranya. Ya. Ibu Nani beberapa waktu lalu setelah pulang dari Australia dan bahkan waktu khotbah di gereja Australia. Beliau juga khotbah tentang Immanuel. Tapi versinya versi Ibu Nani. Ya. Saya juga ngomong, mah aneh ya Tuhan itu kalau berbicara sama kita. Itu dengan style masing-masing. Ibu Nani dapat tentang Immanuel dengan caranya, dengan stylenya. Tapi justru Tuhan ngajarin saya tentang Immanuel dari game saudara. Games. Ya. Jadi ceritanya saya itu lagi pergi sama ponakan saya ke satu tempat. Kita ke tempat bermain salju. Tapi jujur tempat itu kampung banget. Dalam artian di sana cuma ada gunung salju itu. Setelah gunung salju itu kita terus nggak ngapa-ngapain lagi. Terus kan akhirnya kita cari, ini kita mau ngapain ya? Masih ada satu malam lagi di kampung ini ya. Ini kampung yang ada mainan snow. Nah cuman kalau 2 hari berturut-turut suruh main salju, nggak sanggup ya. Soalnya wong Cirebon ya. Biasa kan 35 derajat, kesana -4. Jadi cukup sehari saja main saljunya. Besok kita coba explore di kota ini ada apa. Terus akhirnya ponakan saya nyari. Anti di kota ini ada satu game room atau satu ruangan permainan. Disebut escape room. Escape itu artinya apa saudara? Melarikan diri atau kabur. Escape room artinya kita itu akan ditaruh di satu ruangan lalu kita harus keluar dari ruangan itu. Nah, boleh. Coba kita ke sana gitu. Nah, akhirnya kita itu ke sana. Escape roomnya dibagi 2. Yang satu yang gampang buat anak-anak kecil dan yang satu yang susah buat dewasa. Akhirnya kita bagi 2 grup. Kean, Caleb, yang kecil-kecil main di yang gampang ya. Yang gede-gede saya Freddy, Kayla dan Courtney, ponakan saya yang besar main di tempat yang susah. Lalu akhirnya si orang yang menjalankan tempat itu ngomong ke kita. Apakah kamu berbahasa Inggris? Oh iya, kami berbahasa Inggris walaupun kami bukan first language kami bahasa Inggris. Tapi ponakan saya ini first language-nya Inggris, jadi aman. Oke. Lalu dia bilang, ruangan yang kamu pilih ini susah. Dia bilang gitu. Awal-awal udah diomongin, susah. Ya. Tidak banyak orang yang bisa keluar on time. Tapi saya akan menuntun kalian semaksimal saya untuk kalian bisa keluar on time. Ya. Saya dikasih waktu berapa? 1 jam. Ada timernya lagi saudara di dekat pintu. Jadi kita udah tahu berapa menit lagi kita tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gini, di ruangan ini akan ada banyak clue. Kamu harus cari clue itu, kamu harus susun clue itu, kamu harus pecahkan. Nah, satu clue nanti kamu akan menemukan password dari clue itu.
Kesimpulannya, lalu kamu akan buka akan peti-peti yang terkunci ini. Jadi di dalam ruang itu ada peti-peti, ada kuncinya kayak kunci koper itu loh saudara, yang pakai angka-angka kode. Jadi clue itu kamu kumpulin, kamu pecahkan, lalu nanti akan ada angka atau ada huruf tertentu, lalu kamu masukin ke petinya. Oh gitu, sampai nanti peti ada clue lagi, peti lagi, pokoknya berkali-kali dapat clue, buka peti, petinya nanti isinya clue lagi saudara. Clue lagi, dipecahkan lagi untuk membuka peti selanjutnya. Nanti peti selanjutnya belum tentu selesai, bisa buka peti lagi, wah tuh petinya banyak banget. Jadi saya oke, ya saya berarti harus cari clue dulu, gini. Terus bagaimana saya bilang gitu, saya, nah ini yang menarik, akan selalu mengawasi kalian dari CCTV. Jadi di ruangan itu ada satu CCTV. Jika suatu saat kalian membutuhkan bantuan saya, kamu tinggal melambai ke CCTV itu. Help gitu. Atau suatu saat kalau saya melihat kalian menemukan jalan buntu atau kalian gak ngerti apa yang harus dilakukan dengan clue itu, saya pun akan membantu kalian. Karena di ruangan itu ada CCTV dan speaker, jadi saya bisa ngelit kalian dari luar gitu. Oh gitu, oke gitu ya. Jadi kita gak terlalu panik gitu ya, karena kita tahu oh ada sepasang mata yang mengawasi kita. Selama kita bergumul dan lain-lain, dia akan selalu mengawasi. Oke, mulai ya, mulai. Nah, saya pengen saudara lihat dulu, supaya kebayang ya. Saya tuh bikin, saya ngevideo sih. Ya, coba Mos ditayangin. Lumayan detektif. Ini kita lumayan loh, not bad. Kita sudah menemukan banyak clue. Where's the pinky thing? Where's Green Star? This is the pinky thing. Same thing. Yes. Courtney. Yeah. This is the same newspaper. Kita lagi di escape room. We don't know what. Check all the drawers. Yeah. What is this? Now do me a favor, don't tag us in that photo because we don't. Ya, ruangannya kecil sekali. Nah, yang anehnya adalah itu yang saya temukan saat kita itu berusaha untuk menyelesaikan satu masalah, satu saat kita punya clue cukup, tapi kita nggak tahu petunjuk itu harus diapain, harus dibawa kemana. Kita bingung, ini diapain ya, habis ini clue-nya dikemanain, dicocokin sama apa. Tiba-tiba ada satu suara datang, sampai kita kaget, lupa kita kalau ada dia. Halo, apakah kalian mengalami kesulitan? Yes, saya bilang kayak gitu. Saya bilang, saya sudah menemukan clue ini, tapi abis ini clue-nya dikemanain, dicocokin kemana. Lalu dia bilang, kamu lihat lukisan di dinding, nah kamu cocokkanlah clue itu dengan lukisan di dinding. Oh, jadi akhirnya kita baru ngerti, oh ternyata lukisan di dindingnya itu juga buat nyocokin clue. Akhirnya kita berhasil buka. Terus suatu saat, waktu kita udah hampir habis. Dan ada final clue yang susah banget. Lalu dia bilang, waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Dia bilang gitu. Do you need help? Supaya kamu bisa keluar dari tempat ini on time. Yes, saya bilang kayak gitu ya. Kalau iya angkat tangan ke CCTV. Lalu dia bilang oke, lalu dia cepat. Kamu habis dari sini, kamu harus pergi ke pojok yang ini. Di situ ada clue tambahan. Lalu kamu harus gini. Oke, saya dikasih final perintah final. Lalu akhirnya kita semua berempat mengerjakan dengan sungguh-sungguh sampai rada keringetan. Dan kita bisa berhasil keluar dari ruangan itu 10 detik sebelum waktunya. Ya saudara ya, kita begitu keluar, kita bersorak-sorai, hore! Kita berhasil. Dan begitu kita keluar, orang itu berkata, saya senang sekali kalian bisa menyelesaikan ini on time.
Kalian tahu waktu saya ngeliat kalian di CCTV, hati saya ini loh senang sekali. Dia ngomong kayak gitu. Saat kalian bisa berhasil membuka kotak yang pertama, lalu kotak yang kedua, lalu kotak yang ketiga. Saya senang sekali melihat dan menonton kalian tuh, saya menikmati. Dan waktu kalian tidak bisa, saya senang membantu kalian. Saya sangat menikmati game ini. Gitu. Lalu abis itu saya pulang, perkataan orang itu terngiang-ngiang terus saudara di otak saya. Saat dia mengomong ke kita, waktu saya menonton kalian, saya itu menikmati. Saya itu bersuka cita juga bersama kalian. Waktu kalian bisa buka kotak yang pertama, lalu kalian jump up and down, lompat-lompat kegirangan, saya ikut senang. Waktu kalian ngalamin kesulitan tapi kalian bersama bekerja sama, saya ngelihat kalian bekerja sama dengan sangat baik dan saya ikut senang. Dan kalian menyelesaikan ini on time, saya ikut senang. Gitu. Dia itu tidak ikut main saudara, ya kan? Dia itu cuma nonton dan memberi bimbingan. Tapi dia menikmati. Dan Tuhan ngomong ke saya, yang kamu tadi mainkan itu seperti kehidupan. Kita tiap hari mendapat clue. Kadang ada kepentoknya, ya kan manusia itu kan gitu kan saudara. Kadang udah tahu apa yang harus dilakukan tapi kok kayaknya aduh kok jalannya buntu. Tapi Tuhan berkata, ada sepasang mata yang senantiasa melihat ke dalam kehidupan setiap kita. Dan sepasang mata itu yang senantiasa bersedia untuk dimintai bantuan. Saat kita tidak bisa menjalani kehidupan ini lagi, kita hopeless, kita nggak ngerti lagi, kita tinggal melambaikan tangan ke Tuhan. Tuhan help. Immanuel help, maka Tuhan akan berikan clue dan jalan keluar buat setiap kita. Ya, Immanuel itu adalah perjanjian baru, saudara. Ya, Immanuel itu ada di perjanjian baru, yaitu saat Yesus lahir. Mari kita baca dari Matius 1 ayat 23. Ya, Matius 1 ayat 23. Dari mana kata Immanuel itu muncul? Itu sendiri adalah janji Tuhan ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Tapi Immanuel memang perjanjian baru. Tapi itu sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Kita baca ya, multi buka Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, multi langsung buka. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Berarti waktu perjanjian lama belum ada perjanjian Immanuel. Kenapa? Bangsa Israel waktu pas dia di gurun, Tuhan menyertai mereka. Tapi Tuhan berbicara lewat mana? Perantaraan Musa. Karena dosa, waktu itu Tuhan dan manusia ada tabir, ya kan? Ada tabir, ada penghalang, sehingga Tuhan itu tidak bisa Immanuel. Karena manusia berdosa, Tuhannya kudus. Sejak zaman Adam, waktu Adam berbuat dosa, Tuhan itu sebenarnya sangat pengen berbuat Immanuel kepada kita. Tuhan itu pengen menjadi Allah Immanuel. Karena waktu di Taman Eden, Adam, Hawa itu sama Tuhan berhadapan muka ngomongnya. Bergaul erat, bareng-bareng jalan. Tapi karena dosa, sampai akhirnya manusia dan Allah harus terpisah. Tapi Tuhan berkata, saat nanti, saatnya aku mengirimkan akan Yesus, itulah di saat mulainya Immanuel akan berlaku lagi. Dan dinubuatkan oleh Yesaya, nanti akan ada seorang perempuan muda mengandung melahirkan seorang laki-laki, ia akan dinamakan Immanuel, perjanjian. Immanuel adalah perjanjian.
Bahwa Allah dulunya tidak bisa bersama-sama dengan manusia, berjalan bersama karena manusia berdosa, Allah kudus. Tapi Tuhan itu hatinya itu selalu ingin Immanuel. Tuhan gak cukup kalau aku cuman suka sama Musa, aku cuman mau ngomong sama Musa. Di perjanjian lama aku cuman mau ngomong sama Elia, aku cuman mau ngomong sama Elisa. Lalu bangsa Israel hanya dengar dari kata orang. Bangsa Israel hanya dengar dari kata nabi-nabi Tuhan. Tuhan gak suka style itu saudara. Tuhan ingin tiap kita mengalami Immanuel dalam hidup kita sehari-hari. Makanya Tuhan berkata, aku kirimkan Yesus untuk memotong dan merobek tabir itu. Waktu Yesus mati, tabir itu terbelah. Dan Allah berkata, Immanuel. Jadi artinya setiap kita mendapat hak untuk berbicara sama Tuhan. Untuk dipimpin secara langsung. Dan untuk berjalan bersama Tuhan setiap saat. Tidak lagi kita perlu orang lain untuk tolong dong doain saya. Tolong dong titip doa, enggak. Taman Tuhan itu loh adalah suatu bukti bahwa Allah Immanuel ya. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh mengalami Tuhan. Dan saya herannya setiap orang yang peka enggak peka kalau di taman Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Berapa banyak di sini yang mengalami itu. Saya itu lucu, kemarin ada suami istri yang mereka hubungannya lagi kurang baik. Lalu istrinya tuh sampai udah kesel banget sama suaminya. Lalu dia masuk ke taman Tuhan. Nah, lalu abis itu temennya bilang ke saya, kamu tolong dong ngobrolin teman saya ini yang lagi kurang baik hubungannya dengan pasangannya. Oh tapi dia udah ke taman Tuhan kan, saya bilang itu, sudah. Ya nanti abis dari taman Tuhan tolong diobrolin. Oke, saya akhirnya ngobrolin dia. Saudara tahu begitu saya ngasih tahu nasihat, ya begini-begini. Oh udah, saya udah tahu. Tadi di taman Tuhan, Tuhan udah ngomong. Oke. Terus saya ngomong lagi, ya saya udah tahu Tuhan udah ngomong tadi gitu. Jadi saya tuh konseling tapi dia udah ngerti semua gitu. Karena sebelum saya konseling dia udah ngomong sendiri sama Tuhan. Di taman Tuhan dia dengar semua. Tuhan ngomong suami kamu nih begini, kamu cara ngatasinnya begini. Suami kamu begini karena dia begitu. Jadi dia tuh udah diajarin Tuhan. Jadi sebenarnya nggak perlu konseling sama saya lagi. Karena saya ngomong ini dia udah ngerti. Udah ngerti ya udah berarti ya Ci kamu tinggal praktek, saya bilang gitu. Iya, minta kekuatan dari Tuhan, tinggal praktek. Karena teorinya Tuhan udah kasih tahu semua di taman Tuhan. Jadi saudara, perjanjian Immanuel ini harus kita dapatkan. Ya. Ingat di dalam kehidupan ini kadang kita mentok, kadang kita mungkin ngalamin kesulitan, mungkin kita ngadapin peti yang tertutup, mungkin kita ngadapin clue yang kita nggak tahu harus diapain lagi. Tapi ingat kita selalu punya Tuhan, kita tinggal wave, kita tinggal ngomong ke Tuhan, Tuhan help, minta tolong, aku nggak tahu ini harus gimana cara nyelesainnya. Dan Tuhan punya perjanjian atas hidup kita, bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia selalu bersama kita, gak dari jauh, tapi Dia ingin berjalan bersama kita step by step, langkah demi langkah. Dan ingat saat kita melakukan apapun dalam hidup ini, kita bekerja, kita menyelesaikan masalah, kita mengatasi masalah dan kita berhasil, Tuhan ikut bergembira bersama dengan kita. Ya. Dia senang saat kita menyelesaikan dan aduh anakku selesai berhasil. Senangnya kita sama senangnya Tuhan, mungkin Tuhan lebih senang, Tuhan lebih bangga. Maka dari itu, ingat ada sepasang mata yang tidak pernah luput mengawasi kita. Saat kita mentok, saat kita nemuin kesulitan, wave, Tuhan tolong. Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti selesaikan dan membantu kita untuk menyelesaikannya. Saudara percaya kita baca satu ayat terakhir, Ulangan 31 ayat ke-8. Kita baca sama-sama dan kita imani. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut,
dan janganlah patah hati. Hari ini yang patah hati, yang takut, katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang berjalan di depanku, Engkau yang menyertai aku, Engkau tidak akan membiarkan aku, Engkau tidak akan meninggalkan aku. Persoalan apapun dalam hidup kita, Dia Allah Immanuel. Amin. Menyertai kita dimanapun kita berada, kita mau keluar, kita mau masuk, kita tidur, tetap ada penjagaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Hari ini siapkan hidup saudara untuk benar-benar percaya, ya, percaya bahwa Tuhan ini sedang mempersiapkan saudara dan saya menghadapi akan masa-masa yang ada di hadapan kita. Kemarin ada seorang hamba Tuhan yang WA sama saya, dia bilang, Ibu Nani, saya sedang mendapatkan suatu pernyataan Tuhan tentang kedahsyatan malam. Saya melihat kedahsyatan malam. Nah, lalu tiba-tiba saya mulai berpikir, Tuhan bicara sama saya tentang financial freedom. Tuhan juga berbicara kepada hamba Tuhan ini tentang kedahsyatan malam, ya. Seolah-olah bertentangan, ya. Yang satu dapat ini, yang satu dapat wow, yang satu dapat sangat menakutkan. Tapi saya mulai duduk di depan Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini maksudnya apa? Iya betul. Di dalam keadaan kedahsyatan malam, ya, aku tetap hidup. Aku tetap dapat melakukan segala sesuatu, ya, sampai tetap janji Tuhan tentang pembebasan secara materi itu engkau akan terima. Waduh Tuhan, terima kasih, ya. Sebab begini, kalau semuanya dalam keadaan baik, itu otomatis ya memang keadaan ekonomi sedang baik dan sebagainya, keadaan dunia sedang baik. Tetapi kalau dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa, itulah yang namanya Tuhan. Bukan sesuatu hal yang biasa-biasa. Tuhan selalu memberikan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi saya berdoa buat saudara yang gak bisa hadir di tempat ini untuk sebentar sore. Saudara benar-benar prepare, ya, siapkan diri. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau untuk pembebasan ini? Tujuan Tuhan apa? Maksud Tuhan apa? Kenapa Tuhan memberikan semua perkara ini? Dan kita raih semuanya sampai apa yang Tuhan janjikan, logos itu jadi rema dan kita bisa menikmati. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Buat kami mengerti bahwa Engkau itu tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Matamu selalu melihat seperti seorang ibu yang melihat anaknya yang sedang berlatih berjalan. Selalu siap melihat dan siap untuk menangkap apabila anak itu terjatuh. Siap memberikan bantuan saat anak itu membutuhkan bantuan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami hari ini untuk sebentar sore Tuhan. Biar kami benar-benar mempersiapkan diri kami
untuk kami benar-benar Tuhan belajar dan menjalani akan semuanya itu, sehingga apa yang Kau janjikan menjadi suatu kenyataan. Engkau kikis habis semua perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Buat Kau siapkan hati kami untuk bisa menangkap. Bapak, saat ini kami datang, tetap kami akan berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Engkau luputkan negara kami dari segala perkara yang tidak baik. Luputkan bangsa kami dari roh pemberontakan. Luputkan negara kami dari roh-roh yang mengacau. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk oknum-oknum yang tidak puas, yang ingin mengacaukan akan keadaan bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau banyak berbicara, Engkau beri roh kesadaran Tuhan, untuk semua tindakan-tindakan dan gagasan-gagasan yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami dengan pengertian-pengertian sendiri. Kami tetap berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memberikan jalan yang terang, sehingga mereka dapat mengerti bahwa mereka dalam posisi yang tidak benar. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua staf. Kami berdoa Tuhan untuk semua jajaran pemerintahan. Biarlah mereka saat ini Tuhan benar-benar melakukan suatu tugas yang benar di hadapan-Mu, terutama di dalam menjelang kemerdekaan tahun ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah kemerdekaan tahun ini adalah kemerdekaan yang penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur, karena kami akan memasuki suatu era yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan hikmat yang luar biasa buat pemimpin-pemimpin yang ada di atas ini, yang memimpin bangsa ini untuk melakukan bagiannya. Terima kasih untuk semua Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk lawatan Tuhan Yesus, lawatan yang Engkau akan adakan. Kami berdoa untuk KKR yang akan diadakan, KKR dan seminar yang akan diadakan di Samarinda Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu tanggal 4 dan 5, kami mohon anugerah-Mu turun Tuhan. Tim dari kami akan berangkat pergi ke Samarinda untuk melakukan suatu KKR bersama-sama dengan hamba-Mu Samson Dabas. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang akan beracara di sana. Engkau beracara di Samarinda Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dibangkitkan. Kami berdoa saat ini, Engkau bangkitkan akan hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh daerah Samarinda, yaitu di daerah Kalimantan Timur. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau siapkan hati mereka, bangkitkan mereka, ingatkan mereka Tuhan, bahwa mereka dipanggil untuk menjadi terang-Mu di tengah-tengah daerah Kalimantan. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapak. Kami mau menyerahkan semua tim, ada kesatuan unity untuk melayani pergi ke sana. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk kebaktian sebentar sore. Engkau yang akan beracara Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana-Mu. Engkau urapi setiap
anak-anakmu, setiap imam-imammu, setiap orang Lewi yang bertugas dalam bentuk apapun juga. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa biarlah Kau kirimkan Tuhan akan jemaat. Engkau kirimkan akan anak-anak-Mu dari mana-mana untuk memenuhi tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru buat kesehatan kami. Karena seringkali iblis tidak tinggal diam. Tetapi kami punya satu juru selamat. Kami punya satu dokter di atas segala dokter. Kami terima akan segala sesuatu yang terbaik daripadamu, yaitu daya tahan tubuh ilahi memasuki akan hidup kami, dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, sehingga kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam kontrol daripadamu. Mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Engkau berkati tangan kami dan kaki kami ya Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami ini ada dalam pimpinanmu untuk menjalankan kehidupan ini. Bahwa hari ini Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami, dan kami terima ini semuanya. Semua yang terbaik Engkau berikan buat kami. Jatah kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.